Halo semuanya, masih semangat buat terus ngikutin alur si Nano? Seperti biasanya balik lagi di channel gua Pega Kiswanto. Oke, kali ini gua bakal bahas alur untuk episode keempat. Tanpa berlama-lama, mending kita langsung aja bahas ke videonya. Tapi sebelum itu udah pada subscribe kan? Ingat, nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap kali gua update. Scene ini diawali dengan beberapa orang di sebuah ruangan yang entah meninggal atau enggak. Kemudian muncul wajah di dalam air dan cerita yang sebenarnya akan dimulai. Pagi itu di sebuah sekolah, mungkin sebelum kejadian itu karena ada tulisan yang mengatakan 3 bulan lalu. Di sini Yuri turun dari motor, lalu terdiam dan perlahan masuk ke dalam sekolahnya. Ketika akan masuk, tiba-tiba saja ada yang mendorongnya, sehingga semua buku yang ada di tasnya terjatuh. Namun saat itu ada yang mengulurkan tangannya. Iya, dia seorang gadis yang belum bisa kita tahu siapa namanya. Dan mereka pun masuk. Di koridor, satu gadis itu memberikan sebuah tas. Karena tasnya Yuri sudah jelek dan dia mengatakan kalau ini demi persahabatannya. Dua gadis itu bernama Nana dan Tabtim. Di belakang ada yang membicarakan mereka. Seperti kenapa mereka berdua tidak main dengan orang kaya saja yang setara. Dan Yuri juga seperti orang yang ingin dikasihani. Lalu Nana melabrak mereka dan menyuruh meminta maaf pada Yuri. Namun mereka tetap saja jalan. Kemudian mereka bertiga pun pergi ke dalam kelas dan Nano hanya terlihat tersenyum di belakang mereka. Di kelas, Nano dilabrak oleh Nana dan Tabtim kalau kursi ini hanya untuk tas-tas mereka. Lalu Nano mengatakan, bolehkah aku bergabung dengan geng kalian yang tidak memandang status sosial orang lain? Lalu Nana dan Tabtim hanya tersenyum lalu duduk. Tapi di situ Nana mengatakan jika ingin masuk ke dalam gengnya itu harus melewati tantangan. Tapi karena Nano adalah anak baru, jadi dia diberi kesempatan untuk gabung ke geng mereka bertiga. Kemudian Yuri menatap Nano. Saat itu jam sekolah sedang melakukan ujian, dan Nano memanggil Nana untuk memberikan contekan. Namun Nana tidak mengambilnya. Lalu Nano pun memasukkan kertas itu ke mulutnya. Di kantin, Nana memarahi Nano untuk tidak melakukan hal itu lagi. Tapi Nano berpikir jika sahabat sejati bukannya harus saling membantu. Lalu Tabtim mengatakan bahwa Nano hampir membahayakan mereka. Kemudian Nana mengatakan jika dirinya sangat lapar. Dan badan tangannya pun pegal karena habis ujian. Begitupun Tabtim. Lalu Yuri berinisiatif ingin memesankan makanannya. By the way, uang untuk memesannya dari Nana dan Yuri pun ditraktir. Ketika Yuri di jalan, Nano melihat ke arahnya. Ketika pesanan datang, Nana mengatakan ingin sambal yang seperti Tabtim. Lalu Yuri berkata dia akan mengambilkannya. Namun tiba-tiba saja Tabtim juga meminta sayur yang ada labunya. Di sini Yuri dilakukan seperti layaknya pembantu dan Nano hanya melihat dengan sinis perlakuan mereka berdua kepada Yuri. Di sini lagi-lagi Nana bilang jika dirinya tidak suka dengan timun dan bertanya pada Yuri apakah kau suka. Lalu Yuri menyuruhnya untuk menyimpan timun itu di piringnya. Di halaman sekolah terlihat seorang gadis yang ketakutan setelah geng Nana datang dan gadis itu pun pergi. Gadis itu bernama Min. Dan Tabtim berkata beraninya dia masih pergi ke sekolah. Lalu Nano bertanya, jika ada masalah apa? Tabtim menjawab, jika dia mengganggu tahu pacarnya Nana. Kemudian Nana juga berkata kalau Yuri membelanya dengan cara membuat akun palsu untuk melabrak Min. Kemudian Nano berkata pada Yuri sangat licik. Saat duduk, Yuri disanjung oleh Nana dan Tabtim dengan mengatakan jika Yuri pandai memprediksi soal ujian. Dan sekarang mereka akan membahas soal itu lagi bersama. Tiba-tiba saja Nano berkata jawabannya adalah 1. Kemudian mereka pun kebingungan dan bertanya-tanya. Lalu Nana memberikan sebuah kode jika ia ingin bisa merubah jawabannya. Dan kemudian Nano berkata jika sahabat sejati itu bisa membantu satu sama lain. Dan Nano berkata biar dia yang membereskan semuanya. Nano berjalan di tangga masuk ke ruangan guru untuk merubah isi jawaban Nana dan Tabtim. Sedangkan Nana, Tabtim, dan Yuri memantau Nano dari luar pintu. Siang itu jam sekolah sudah selesai. Akhirnya Nana dan Tabtim pergi pulang dengan dijemput sebuah mobil mewah. Di sana Nano dan Yuri berdiri, namun wajah Yuri terlihat sangat kesal lalu pergi. Di sebuah rusun Yuri terlihat jalan menuju rumahnya dengan membawa sebuah ponsel untuk ibunya. Di sana tiba-tiba saja Nano datang dan berkata, jadi kalau mau jadi sahabat sejati itu harus mau dijadikan pesuruh. Seperti kita ketahui, Yuri gadis miskin yang selalu Nana dan Tabtim suruh. Namun Yuri berkata, memang ada masalah untukmu Nano, jika aku menjadi pesuruh mereka. Dan dia juga mengatakan tidak mudah mencari kerja dengan bayaran sebesar ini. Kemudian Nano mendekat lalu berkata, Yuri kau sangat menarik. Dan apa uang sepenting itu untukmu? Yuri pergi dan mengatakan itu sangat penting baginya. Nano terus mengikuti Yuri sampai ia ikut bertamu di rumahnya. Ketika ibunya bertanya dari mana HP ini, Yuri berkata jika dirinya membantu temannya mengajari mereka belajar. Di sana, Nano hanya sambil tersenyum sembari menatap ke arah Yuri dan ibunya saat menggunakan HP. Lalu scene berganti di sebuah tangga saat Nano dan Yuri sedang mengobrol.
Yuri mengatakan jika dirinya hidup di sini dan mengaku jika dirinya memang sangat miskin. Dan ya, cara pandang orang kaya ke orang miskin memang seperti itu. Nano akhirnya memberi solusi Yuri jika ingin membalaskan dendam pada Nana dan Tabdim. Yuri bertanya bagaimana melakukannya, dan Nano pun memberitahunya dengan mencari tahu hal apa yang paling ditakuti oleh Nana. Kemudian Yuri berkata jika dia paling takut kalau laptopnya dibuka. Malam itu saat mereka berempat sedang berpesta kecil-kecilan, Nano menumpahkan air ke baju Nana dan berkata maaf. Lalu Nano dan Yuri saling bertatapan. Kemudian Nano menawarkan baju ganti untuk Nana. Perlahan Nano jalan ke kamar Nana dan mengambil laptop. Kemudian melihat folder yang namanya Min, gadis yang ketakutan saat di sekolah waktu itu. Di sini, Min ternyata diperkosa oleh satu orang. Saat Nano akan membuka file Yuri, tiba-tiba saja dari belakang Nano dibius. Scene berganti pada saat berada di sebuah ruangan dengan satu kamera yang terpasang di sana. Kemudian Nana memberitahu semuanya jika mana mungkin Yuri bisa mengkhianatinya. Dan ini semua merupakan rencana mereka saat awal Nano ingin bergabung dengan geng mereka. Kemudian di situ Nano menangis. Namun tiba-tiba saja saat dia menaikkan wajahnya dengan mengatakan, "Oh, jadi Yuri ini hanya peliharaanmu saja." Namun dia juga mengatakan, Yuri adalah gadis bodoh yang hanya ingin disuruh-suruh. Di sana juga Nano tertawa lepas, namun Nana menyuruhnya untuk diam. Nano tertawa semakin keras sehingga memaksa Nana dan Tabdim untuk membunuhnya. Di sana ternyata Yuri merekam aksi mereka berdua. Setelah menghabisi Nano, Nana menyuruh Yuri untuk menyingkirkan Nano. Namun Yuri menjawab, "Kalianlah yang harus menyingkirkannya. Aku sudah tak mau lagi kau suruh. Dan jika kalian melawan, aku punya buktinya di kamera ini." Yuri mengeluarkan semua masalah yang ia rasakan saat berteman dengan Nana dan Tabdim. Setelah itu, Yuri memanggil dua pria untuk melakukan adegan mantap-mantap seperti apa yang Nana dan Tabdim sudah lakukan pada Yuri saat itu. Nana dan Tabdim memohon ampun pada Yuri. Namun Yuri terus menyuruh Nana dan Tabdim menyingkirkan Nano. Kemudian Nana dan Tabdim membawa mayat Nano ke sebuah bak pemandian. Saat Nana kembali, mereka berdua menawarkan uang yang sangat banyak pada Yuri agar mereka tidak melakukan adegan itu bersama dengan dua pria yang ada di sampingnya Yuri. Namun Yuri tidak memikirkan itu karena sudah memiliki banyak dendam pada mereka berdua. Hingga akhirnya terjadilah adegan itu. Nana dan Tabdim mati setelah melakukan itu. Kemudian Yuri perlahan masuk ke ruangan yang ada bak pemandian dan mayat Nano. Di sana dia berkata ingin mengucapkan terima kasih padanya. Namun Yuri juga berkata tidak membutuhkan bantuan darinya. Saat Yuri akan keluar, kedua pria itu mendekatinya, lalu memasukkan kepala Yuri ke dalam sebuah bak pemandian sampai benar-benar nyawanya hilang. Setelah itu mereka pun pergi, lalu membawa kameranya. Dan disinilah Nano kembali hidup sembari tersenyum dan mengatakan pada mayat Yuri, "Seandainya jika kau tidak sebodoh itu, semuanya akan lebih menarik." Nano keluar dari bak pemandian itu, kemudian ia berkata, "Jika persahabatan memang ada harganya, terkadang lebih mahal dari yang kau kira, sampai saking mahalnya harus dibayar dengan nyawa dan berakhir." Bagaimana dengan kelanjutan episodenya? Sepertinya makin seru. Oke, sebelum kita akhiri, jangan lupa buat subscribe supaya bisa update ke episode 5.